Surat kabar berbahasa Inggris tertua di Jepang, The Japan Times, menyoroti perencana ambisius Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang membangun ibu kota negara IKN Nusantara. Melalui japantimes.co.jp, media tersebut menuliskan bahwa ambisi Presiden Jokowi akan berantakan. Tulisan yang berasal dari Bloomberg.com dengan judul dan penulisan yang sama mengilustrasikan Nusantara adalah kota metropolitan modern terletak di tengah hutan yang luas dengan kantor-kantornya yang gemerlap, bus listrik, dan penduduk yang produktif secara ekonomi. Ya, setidaknya itulah yang digambarkan oleh brosur pemerintah. Apa yang tidak ditunjukkan oleh pemerintah dengan jelas adalah dari mana pemerintah akan menemukan 34 miliar US dollar atau 530 triliun mengacu pada nilai tukar 15.600 per dolar untuk membangun sebuah ibu kota dari nol. Dengan hanya 8 bulan yang tersisa di mana jabatan presiden berakhir, Presiden Joko Widodo masih secara agresif mendekati investor internasional untuk membiayai 80% proyek. Presiden berharap itu akan meningkatkan perekonomian Indonesia, memungkinkan kembali jutaan orang dari Jakarta yang terancam tenggelam pada tahun 2050. Menjadi tuan rumah KTT G20 kemarin, kesempatan bagi Presiden Joko Widodo untuk mengajukan proyek ambisius tersebut. Namun sayang disayang, lebih dari 3 tahun setelah Nusantara pertama kali diumumkan, tidak ada satupun pihak asing yang didukung negara ataupun swasta yang telah menandatangani kontrak mengikat untuk mendanai proyek tersebut. Demikian dengan Bloomberg, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut. Sementara beberapa calon investor telah menandatangani letter of intent, namun tidak ada komitmen yang tegas untuk investasi yang sebenarnya. Jokowi bertekad untuk menyelesaikan proyek tersebut, tetapi situasi membuatnya tidak sabar dan khawatir. Kata orang yang menolak, disebutkan namanya saat berdiskusi secara pribadi dengan Bloomberg. Lebih lagi, media tersebut mengungkit pada tahun 2020. Pendiri SoftBank Group, Masayoshi Son, adalah salah satu dari sedikit investor asing yang menyatakan minat pada proposal kota ramah lingkungan yang didukung dengan kecerdasan buatan. Dia kemudian bergabung dengan komite pengarah IKN Nusantara bersama putra mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Namun demikian, ketika COVID-19 tiba, semua jenis proyek menggapai bulan. Tantangan IKN Nusantara semakin serius ketika SoftBank mengumumkan tidak akan membiayai proyek tersebut. Meskipun tidak ada garis waktu yang pasti untuk penggalangan dana, hal itu mengirimkan kegelisahan di komunitas investasi Jepang. Pada Oktober, perusahaan investasi infrastruktur luar negeri Jepang untuk transportasi dan pembangunan perkotaan juga menarik diri. Menurut orang-orang yang mengetahui hal tersebut, agensi dan SoftBank keduanya menolak berkomentar. Ketika investor Jepang mundur, Presiden Jokowi berkeliling dunia mencari investasi dalam proyek khasnya itu. Pemerintah Uni Emirat Arab mengatakan akan berinvestasi di ibu kota baru meskipun tidak ada kontrak yang mengikat mengenai Nusantara yang telah ditandatangani. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab tidak segera membalas permintaan komentar. Meski Jokowi mendapatkan 11,9 miliar US dollar dari Jepang dan Korea Selatan selama berkunjung di bulan Juli, tidak ada jumlah yang spesifik yang dialokasikan untuk ibu kota negara baru atau dengan sebutan Nusantara ini. Ada sedikit diskusi langsung dengan pemerintah Cina. Kata orang yang mengetahui situasi tersebut, mungkin tidak mengejutkan. Sementara Cina dan Hong Kong telah menginvestasikan sekitar 40 miliar US dollar
di negara Asia Tenggara selama 5 tahun terakhir yang menginvestasikan 9 miliar US dollar di Indonesia sejak tahun 2017. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia maupun Otoritas Ibu Kota Nasional Nusantara yang bertugas mengawasi perkembangan proyek tidak menanggapi permintaan komentar dari Bloomberg. Saat dimintai komentar, juru bicara Presiden merujuk pada pidato pada 2 Desember, di mana Presiden Jokowi mengatakan minat investasi di kawasan inti ibu kota baru mengalami unsubscribe alias kelebihan permintaan hingga 25 kali lipat. Namun, pidato tersebut tidak menentukan apakah kontrak yang mengikat sudah diteken. Indonesia membutuhkan cara untuk menjaga pertumbuhan ekonominya, tapi tanpa investasi yang signifikan, visi Presiden akan berantakan. Hal itu yang dikatakan media asing tersebut. Penundaan bertahun-tahun karena pandemi COVID-19 telah membuat calon pendukung ragu-ragu untuk berkomitmen pada proyek ambisius seorang presiden yang akan berhenti dari jabatannya jauh sebelum kota baru akan diselesaikan. Ditambah, Indonesia juga harus melawan reputasinya yang telah lama berdiri sebagai negara yang kurang berprestasi di bidang ekonomi. Meskipun pasokan batu bara, logam, kelapa sawit, dan karet berlimpah, tingkat pertumbuhan negara Asia Tenggara ini rata-rata hanya 4,3% selama dekade terakhir, kata Bloomberg. Itu masih tertinggal dari negara tetangga seperti negara Vietnam dan Filipina. Korupsi dan birokrasi yang lamban, semuanya disalahkan atas kegagalan berulang negara untuk memenuhi targetnya yang tinggi. Para politikus saat ini khawatir ibu kota menghadapi nasib yang sama dengan proyek Mass Rapid Transit yang menghadapi penundaan selama 30 tahun karena masalah pembebasan lahan dan kendala pendanaan. Deretan serupa seperti proyek pembangkit listrik tenaga air yang besar di hutan Kalimantan yang diluncurkan 8 tahun yang lalu, sementara pemerintah selalu merencanakan untuk membayar proyek sendiri tahap pertama dari 5 tahap konstruksi di IKN Nusantara. Sumber daya negara yang terkuras oleh biaya berkelanjutan seperti pendidikan dan perjuangan melawan kenaikan inflasi tetap sulit dipahami untuk sementara ini. Para politikus menganggap Jokowi memiliki alasan praktis sekaligus simbolik untuk membangun ibu kota baru. Tersebar di pantai barat laut Pulau Jawa, Kota Jakarta, rumah bagi lebih dari 10,6 juta orang dan 16,5% dari produk domestik bruto Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini. Penuh sesak, tercemar, dan terancam tenggelam begitu cepat. Sepertiga kota akan tenggelam pada tahun 2050 jika dibiarkan. Perencanaan kota yang buruk dan pemompaan air tanah selama beberapa dekade dari bawah kota di Jakarta telah membuat rentan terhadap banjir yang hanya akan memperburuk saat iklim menghangat. Pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Pulau Kalimantan sekitar 800 mil lebih jauh ke arah timur laut merupakan tanggapan terhadap krisis yang akan datang. Indonesia berharap memindahkan hingga 1,9 juta orang ke Nusantara pada tahun 2045 dengan beberapa pegawai negeri paling cepat pada tahun 2024 jika semuanya berjalan sesuai rencana. Untuk mengurangi keramaian di Jakarta, harus mengurangi tekanan pada sumber daya dan memungkinkan kota itu terus beroperasi sebagai pusat bisnis negara. Menurut pemerintah, secara teori, itu juga dapat membantu menyebarkan kekayaan negara secara lebih merata di antara lebih dari 275 juta penduduk. Media asing tersebut tidak melihat keberhasilan Presiden Jokowi
membangun profil Indonesia di panggung dunia yang telah menghasilkan investasi di bidang-bidang seperti sumber energi bersih. Mereka tidak melihat PLTA Poso Energi dan Malia Energi. Mereka juga tidak melihat SPKLU Ultra Fast Charging pertama di Indonesia. Mereka tidak melihat PLTB terbesar di Asia Tenggara. IKN Nusantara bukan hanya simbol identitas bangsa kita, tetapi juga mewakili pembangunan bangsa kita, ujar Presiden Jokowi pada Agustus 2019. Pemindahan ibu kota negara dimaksudkan untuk membantu mendorong bekas jajahan Belanda ke status berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Pada saat itu, pemerintah berharap IKN Nusantara akan menampung lebih dari 4,8 juta pekerja di sektor-sektor seperti teknologi, petrokimia, dan energi terbarukan. Presiden Jokowi sendiri dengan tegas menyatakan Nusantara adalah kesempatan untuk mengukir sejarah di depan media asing tersebut. Dalam wawancara dengan pemimpin redaksi Bloomberg, Presiden Jokowi meyakini pembangunan ibu kota baru adalah hal yang bagus untuk mengembalikan investasi yang bagus dan juga yakin bahwa akan banyak investor yang akan masuk. Titik nol jauh di bagian timur hutan Kalimantan. Akses jalan telah dibuat dan beberapa lahan telah dibersihkan untuk membangun istana kepresidenan, di mana Presiden Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia akan merayakan peringatan ke-79 kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024. Presiden Jokowi mengatakan bulan lalu akan pekerjaan pembangunan istana dan gedung pemerintah akan dimulai pada bulan Desember ini. Sebuah bendungan juga akan selesai pada bulan Januari yang saat ini progresnya sudah 80%. Meski banyak kendala, namun semua ini tidak berarti ibu kota baru tidak akan terjadi. Pada bulan Januari, Indonesia mengesahkan undang-undang yang membuka jalan untuk pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan. Mayoritas rakyat Indonesia mendukung proyek ini. Label harga Nusantara ini hanyalah 34 miliar US dollar, tergolong rendah menurut standar kota baru seperti NEOM yang diproyeksikan menelan biaya hingga 500 miliar US dollar. Namun, proyek NEOM sendiri saat ini masih belum terlihat, yang sangat berbeda dengan proyek IKN Nusantara yang saat ini pengerjaannya dikebut dan itu jelas menampar muka media asing tersebut. Pada tahun ini, sebagian besar pekerjaan pembangunan awal berfokus pada tahap awal, seperti jalan, jembatan, dan pada tahun depan justru proyek IKN akan lebih dikebut.